Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Baiklah teman-teman, di meja servis saya sekarang sudah ada handphone Xiaomi Redmi 6A yang kondisinya udah saya bongkar. Seperti ini ya. Ini udah saya bongkar. Kemudian, oh ini baterainya ada di sini nih. Baterainya sampai kemana tadi? Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman buat teman-teman ya. Ini khususnya yang ganti LCD. Nah, jadi begini pengalaman saya. Handphone ini datang ke counter saya atau minta diservis ke saya, yaitu pertama ganti LCD teman-teman. Nah, jadi ketika saya udah mendapatkan LCD pengganti atau LCD barunya, saya langsung tes. Saya tes seperti biasa. Ketika mengetes tentu saya tidak harus lem ya. Pertama kita tes ternyata normal, dibuka yang lain YouTube bisa, kemudian tidak ngacak-ngacak. Untuk nekan tombol, beberapa tombol juga normal, artinya handphone artinya LCD-nya mungkin dalam pikir saya kondisinya bagus ya, sehingga saya memutuskan untuk langsung melakukan pengeleman terhadap handphone ini, maksudnya mengeleman terhadap LCD-nya ya. Singkat cerita, setelah handphone selesai dirangkai, kemudian setelah selesai semuanya pekerjaan, kemudian saya lakukan testing lagi dengan melakukan atau dengan cara membuka YouTube ya. Biasanya seperti itu, saya buka YouTube, kemudian saya panjar beberapa menit atau beberapa jam bahkan, untuk memastikan bahwa handphonenya atau LCD-nya dalam kondisi bagus. Nah, ternyata berjalan sekitar 10 menit atau 15 menit ya. Awalnya bagus ya. Nah, ketika lama-lama setelah berjalan sekitar 10 menit mulai ada penyakit yang nampak. Seperti ketika dalam kondisi kita buka YouTube, layarnya bergerak-gerak dan itu seperti LCD rusak ya. Seperti itu. Kemudian untuk membuka yang lain kadang-kadang susah dipencet dan lain sebagainya. Pokoknya intinya LCD-nya kelihatan tidak normal, padahal sebelumnya normal ya. Kemudian saya dalam hati kecil saya, waduh ini pasti nombok lagi ujung-ujungnya kan, seperti itu. Kemudian saya berinisiatif untuk membukanya kembali. Ini udah saya buka, kebetulan udah saya buka, kemudian udah saya bersihkan lagi. Kemudian awalnya saya menggunakan metode, misalkan saya gini ya, apakah ini membuat korslet terhadap LCD-nya, karena ini adalah grounding. Kemudian saya coba untuk lapisin ini menggunakan plastik sebelumnya. Saya gunakan plastik untuk melapisinya. Kemudian saya pasang lagi, kemudian saya tes normal ya. Kemudian ketika dipasang lemnya lagi, ternyata dia kembali lagi seperti itu. LCD-nya goyang-goyang dan lain sebagainya. Pokoknya kelihatan tidak normal. Kemudian saya lepas lagi, saya cari-cari penyakitnya, dan akhirnya untuk yang terakhir ini teman-teman ya, saya berkesimpulan, saya mengetes seperti ini. Ketika LCD ini dites seperti ini, ibaratnya seperti ini teman-teman ya. Ketika saya tekan semua LCD-nya seperti ini, kemudian saya waktu ngetes saya tidak lem langsung ya. Saya ambil isolasi, kemudian saya isolasi di bagian sini supaya kelihatan rapat, sini rapat semua. Ternyata ketika rapat posisinya atau dalam posisi presisi, semuanya udah seperti dilem. Ternyata penyakitnya kelihatan di situ teman-teman. Begitu dia longgar seperti ini, LCD-nya normal ya, sedikit longgar seperti normal. Tapi ketika dia dirapatkan seperti ini, nah penyakitnya akan timbul, yaitu ngacak-ngacak dan lain sebagainya. Pokoknya tidak normal. Jadi saya ambil kesimpulan, berarti ada kendala di bagian bawah sini teman-teman. Ini kan area fleksibelnya ya. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa memang fleksibel yang di sini mungkin ada gesekan dengan backdoor yang ada di sini ya. Nah ini karena ini grounding, sehingga ketika terjadi gesekan di sini, ketika kita lem atau kita ikat secara kencang, di sini akan terjadi menempel secara kuat. Kemungkinan jenis fleksibel yang ini tidak terlalu bagus kualitasnya. Jadi saya ambil kesimpulan untuk melapisi fleksibel bawah sini menggunakan
isolatif anti panas seperti ini teman-teman, dan ya. Nah, demikian. Kemudian setelah itu, setelah saya lakukan lapisan isolatif seperti ini, saya sudah melakukan testing terhadap handphone ini dengan cara saya isolasi tapi bukan dilem, saya isolasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa nanti kondisinya bagus ya. Jadi saya isolasi secara rapat seperti ini. Saya ambil contoh ya sebentar. Nah, saya praktekkan untuk cara mengetesnya ya, seperti ini. Saya ambil isolasi, kemudian saya seperti ini ya. Kemudian saya ambil keliling, semuanya sudah saya lakukan tadi ya. Dan ternyata alhamdulillah benar teman-teman ya, tidak ngacak-ngacak lagi atau tidak gerak-gerak sendiri LCD-nya. Artinya mungkin itu adalah penyakitnya. Seperti itu teman-teman ya.